wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sylvie Ariesta, calon guru penggerak angkatan 11 dari SLB Anggun Mandiri Kabupaten Solo. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Yanda, guru kelas 11 di sekolah kami. Assalamualaikum Pak Yanda. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Kalau itu gimana? Alhamdulillah baik. Ah, Baik Pak, sebelum saya melakukan observasi di kelas nanti, ya. saya ingin melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu. Oke. Adapun tujuannya adalah sebagai persiapan awal agar lebih siap dan lebih percaya diri, Ya. sehingga mampu memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik nantinya. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan bagi peserta didik nantinya. Kepada Bapak. Baiklah Pak, yang pertama yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang ingin Bapak lakukan? Ya. Kan rancangan yang saya buat, tujuan pembelajaran itu mengenal bangun ruang. Jadi kebetulan saya mengajar di kelas 11 di SMA LB PCF. Itu tujuannya mengenal bangun ruang, mengetahui fungsi bangun ruang yang ada di sekitar, lalu menentukan sisi dan unsur bangun ruang. Baiklah, berarti tujuan pembelajaran Bapak tentang mengenal bangun ruang ya Pak ya. Lalu bagaimana tentang area pengembangan yang ingin Bapak capai Pak? Pada area pengembangan yang dicapai itu mengenal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itu sikap yang saya nilai selama proses pembelajaran berlangsung untuk pengetahuan peserta didik yang diharapkan. Mampu menguasai materi untuk keterampilan nilai secara berkelompok maupun individu tersebut, lalu mempresentasikan tentang materi tersebut. Materinya yaitu mengenai fenomena yang terjadi di lingkungan, lalu mengenalkan media berupa media relatif, media miniatur, gitu kan, untuk mengelola ruang pidana. Dan mencocokkan bangun ruang tersebut dengan benda-benda apa saja yang mereka amati di lingkungan mereka, baik di rumah maupun di pasar atau di sekolah. Baik Pak, jadi berarti Bapak mempunyai 3 area ya Pak ya, di antaranya ada sikap, Ya. pengetahuan dan juga keterampilan. Ya. Yang ingin ketahui Pak terkait ancaman pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas nanti, mungkin ada strategi atau model yang Bapak gunakan, bisa Bapak ceritakan Pak, model apa atau strategi apa yang ingin Bapak pakai untuk bisa di kelas? Ya. Terkait rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, saya menggunakan model pembelajaran based learning, yaitu metode pembuatan berupa ada nanti ketika interaksi dengan anak, jadi menggunakan game di whiteboard yang bisa diakses di Google. Jadi situ anak nanti mencocokkan apakah bangun ruang tersebut sama dengan gambar yang muncul gitu. Jadi anak disuruh memilih di permainan whiteboard tersebut. Berarti menggunakan aplikasi Wordwall yang nantinya ya Pak ya, bagus sekali Pak. Kira-kira Bapak melakukan pembelajaran tersebut di kelas berapa Pak dan pada jam pembelajaran ke berapa Pak? Kebetulan saya mengajar di kelas 11. Yang saya lakukan itu pada jam pertama jam mulai jam 8.30. Baik, jadi Bapak melakukan pembelajaran di kelas 11 nanti pada jam pertama Pak. Ya. Ya. Nanti yang saya akan datang nanti ke kelas Bapak untuk melakukan kegiatan apa saja yang telah terjadi selama kegiatan nanti, dan juga setelah kegiatan observasi kita akan mengadakan pasca observasi kembali Pak, di mana nanti akan bisa diikuti juga dengan pengajar praktik saya Ibu Ervianora. Sebelumnya kira-kira dari percakapan ini apa yang bisa Bapak dapatkan dari hasil percakapan ini Pak? Ini percakapan ini
berguna bagi saya untuk mengembangkan lagi bagaimana proses perencanaan yang saya lakukan sebelum pembayaran. Dan nantinya akan juga pasti ada imbasnya kepada bagaimana adaptasi yang pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Jadi mungkin nanti Bu Sivi bisa memberikan masukan jika dari kelas bagi pembelajaran. Soalnya dalam pembelajaran pun mungkin modul sudah bagus gitu kan. Namun kenyataannya di lapangan ada hal-hal yang mengakibatkan proses pembelajaran pun menjadi tidak sesuai lagi dengan modul atau lari dari modul gitu kan. Memang tergantung dengan kondisi situasi yang pada saat kita melaksanakan proyek tersebut. Jadi kalau ada masukan dari Ibu, ini sangat berharga juga bagi saya gitu kan. Jadi mungkin nanti bisa dilihat bagaimana pembelajarannya Bu gitu. Baik Pak, nanti saya juga akan melihatnya dan kita akan berbincang lagi dan bertemu lagi di pasca observasi ya Pak ya. Dan mungkin dulu untuk catatan kita kali ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak sekalian? Bilangnya, apa kabar anak bapak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Oke, coba ya. Apa kabar anak bapak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke. Sudah sarapan tadi semuanya anak bapak? Sudah? Silvi sudah? Sudah. Pakai makan apa tadi sarapannya? Makan nasi. Lauknya? Ada di Silvi pakai ikan. Wah, enak ya. Okelah, mulai belajar hari ini, Bapak mau tanya dulu. Coba periksa di sekeliling kita masih adakah sampah atau kertas-kertas yang belum disapu, yang belum dibersihkan? Ada? Sudah. Ada piket apa tadi? Ada? Siapa piket hari ini? Tergantung kesepakatan kelas kita kan? Sudah dibikinkan jadwal piket. Siapa yang piket hari ini nak? Ella atau Silvi yang piket hari ini? Ella. Sudah piket Ella tadi? Bagus. Tepuk tangan untuk Ella dulu. Berarti Ella melaksanakan tanggung jawabnya sebagai petugas piket hari ini ya. Nah, pertahankan. Jadi kalau ada sampah, kita nampak sampah, ambil sampah, buang ke tempat sampah ya. Tidak dibiarkan sampahnya berserakan ya. Jadi ketika ruangan kita indah, rapi, kita juga nyaman belajarnya. Oke, setuju? Oke. Nah sekarang ikutin Bapak ya. Nah, semuanya tangannya seperti ini. Oke. Lihat Bapak. Oke, ikuti Bapak ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Bertepuk semua, duduklah yang rapi. Mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madinah wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillah. Sekarang sebelum kita belajar, Bapak mau ambil absen dulu. Bapak mulai absen yang pertama. Ella. Oke, bagus. Silvi Ramadhani. Ya, alhamdulillah semua anak Bapak hadir hari ini ya. Ada yang sakit? Ada yang sehat semuanya? Sehat semuanya? Kita ucapkan alhamdulillah. Oke, kita mulai sekarang. Hari apa? Hari? Siapa yang bisa bantu Bapak terus ke depan, angkat tangan. Hari Selasa. Oke, Silvi, silakan Silvi. Enggak sini lah. Oke. Hari Selasa. Oke. Ya, benar. Ella benar lah. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Silvi dulu. Bagus. Dah, sekarang Ella lagi. Sekarang tanggal berapa Ella? Tanggal 5.
Tanggal 5 atau tanggal 6? 5. Tanggal 5 bulan? 11. Bulan 11. Oke, bisa Ella menuliskannya ke depan? Oke. Silakan Ella. Bantu Bapak. Oke. Ya, ke depannya. Akun langsung. Ya, boleh. Wah, terima kasih Ella. Mau luruskan ya? Angka 11-nya Ella ya. Tanggal 5 bulan 11 gitu ya. Oke lah. Ya, terima kasih Ella, terima kasih Silvi. Nah, hari ini Bapak akan mengajarkan pelajaran matematika. Matematika. Materi kita hari ini adalah bangun ruang. Nah, pertama Bapak tanya dulu, siapa yang anak Bapak yang tahu apakah itu bangun ruang? Belum tahu? Belum? Oke, Bapak jelaskan ya. Perhatikan ke depan. Nah, bangun ruang adalah bangunan 3 dimensi yang memiliki ruang dan memiliki sisi. Kenapa dibilang 3 dimensi, Pak? Ya, karena bangun ruang tersebut bisa kita lihat dari sisi kanan, dari sisi kiri, dari atas, dari bawah, bisa dipegang. Oke, bisa dipegang? Bisa, nanti kita contohkan ya. Udah? Hari ini Bapak tanya kembali. Apa saja anak-anak Bapak yang tahu macam-macam bangun ruang tersebut? Namanya apa bangun ruangnya, nak? Ada yang tahu? Silvi, Ella tahu? Nah, bangun ruang ada bermacam-macam. Yang pertama, satu namanya kubus. Yang kedua namanya balok. Yang ketiga namanya bola. Yang keempat namanya kerucut. Bagus, Silvi. Yang kelima apa, Pi? Terus suaranya Pi, dengar apa, Pi? Tabung. Oke, pintar. Bagus, Pi. Tabung. Ella apa tadi lah? Yang pertama bangun ruang apa saja? Balok, pintar. Bagus. Apa lagi? Bola. Ya, apa lagi? Tabung. Oke, nanti kita belajar semuanya ya. Sekarang berarti anak-anak Bapak sudah ada yang tahu, namun belum semuanya ya. Nah, sekarang tujuan kita belajar tentang bangun ruang ini adalah yang pertama, untuk mengetahui bangun ruang yang ada di sekitar kita. Jadi di sekitar kita ini banyak bangun ruang ternyata ya, sebenarnya ya. Yang kedua, mengetahui untuk apa gunanya bangun ruang. Ya, apakah bisa berfungsi dia untuk kehidupan kita sehari-hari atau tidak? Nah, itu nanti kita belajar ya. Jadi, lalu menentukan sisi, rusuk, dan titik sudut bangun ruang tersebut. Oke? Menentukan apa tadi? Rusuk, sisinya, dan titik sudut. Ya, nah, minggu kemarin kita sudah bahas kan tentang bangun datar. Bapak sudah tahu semuanya bangun datar kan? Jadi kita masuk sekarang pelajaran kita bangun ruang. Oke? Kita mulai ya. Nah, Bapak akan mengenalkan. Sebelumnya Bapak akan mengenalkan kepada anak-anak Bapak. Nah, coba lihat sini ya. Ini namanya, siapa yang tahu? Kubus. Oke, pintar Silvi. Kubus bisa dilihat? Bisa. Bisa dipegang, nak? Bisa. Bisa dilihat di atasnya? Bisa. Samping bisa dilihat? Bisa. Di samping bisa. Nah, ini yang namanya bangun ruang. Bangun 3 dimensi. Nah, yang pertama kubus sudah tahu ya. Lalu ini. Kalau ini bangunnya, bangun ruang apa namanya ini? Balok. Ya, pintar, bagus. Apa?
balok. Bagus. Balok bisa dilihat dari atas, dari samping, dari bawah bisa? Bisa. Ada ruangnya dari dalam? Ada? Ada. Ini namanya bangun ruang. Oke. Bangun ruang namanya balok. Oke, balok sudah tahu. Alhamdulillah. Ini lagi. Nah, ini. Bapak tanya. Oh, ini bangunnya bangun apa ini? Bangun ruangnya namanya? Bulat. Iya, iya bentuknya bulat ya. Oke, bagus Silvi. Namanya tabung. Apa namanya? Tabung. Seperti apa ini ya tabung ini? Seperti gelas boleh. Seperti apa lagi? Seperti botol minum. Ya, botol minum tinggi kan? Tapi bentuknya seperti ini, bulat. Ada sisinya bulat di atas, di bawahnya juga bulat penutupnya. Ya, alasnya dan sampingnya bulat juga kan, atas. Oke, ini ciri-cirinya ya. Lanjut. Coba ya sini berdiri. Coba mana yang limas? Wah, pintar, bagus. Mana yang balok? Balok. Oke, hati-hati ya. Ini namanya kubus ya. Oh, ini baloknya. Balok. Mana yang tabung? Bagus. Mana yang kerucut? Oke. Yang kubus? Kubus tos dulu. Bagus Ella, udah berani ke depannya, udah bisa dia Ella menentukan, membedakan mana yang bangun ruang yang maksud, mana yang kubus, mana yang tabung, mana yang balok. Oke, sekarang giliran Silvi. Silakan Silvi ke depan Silvi. Nah, silakan. Mana yang kubus Silvi? Bagus. Mana yang balok? Oke. Mana yang limas? Bagus. Mana yang kerucut? Oke. Berapa macam nih bangun-bangunnya ada di meja Bapak nih? 5 macam. Oke. Terima kasih Silvi. Bagus Silvi. Tepuk tangan untuk anak Bapak semuanya dulu. Tepuk tangan dulu ya. 1, 2, 3. Bangun ruang ada yang namanya apa ini nak? Kubus. Ada yang namanya kubus. Ini apa nak? Balok, pintar. Ini limas. Oke. Dah. Masing-masing bangun ruang ini ciri-cirinya memiliki sisi. Dah. Kira-kira anak Bapak siapa yang tahu? Yang bisa menunjukkan mana sisi kubus ini? Yang mana sisinya? Ella tahu? Coba ya. Ya, pintar. Mana lagi lah? Sisinya bagus. Oke. Silvi lagi. Bangun datar ini bernama kubus. Dia memiliki rusuk. Ternyata ada rusuk dia, Silvi. Ella. Kira-kira siapa yang bisa menunjukkan rusuk kubus? Mana rusuknya? Silvi bisa? Coba. Mana rusuknya, nak? Oke, lanjut. Ya, pintar, bagus. Ya, ini rusuknya ya. Rusuk yang menghubungkan sisi. Ya, ini dia. Oke, bawah, belakang. Oke, bisa? Bisa, oke. Begitu juga dengan balok. Ada sisinya. Coba, kalau balok, kira-kira sisinya yang mana ya? Siapa yang tahu? Bisa? Siapa bisa? Coba tunjukkan sisi balok. Bagus. Oke. Ya, pintar. Ella, kalau balok nih rusuknya yang mana lah? Rusuk. Iya bagus. Rusuk yang menghubungkan antara sisi dengan sisi lain. Nah, ini dia rusuk. Oke. Silvi, ngerti? Oke. Sekarang kita coba hitung berapa rusuk kubus. Nah, kita coba. Pertama kita coba sisi dulu ya. Kita hitung berapa sisinya kubus. Sisi memiliki berapa
kubus memiliki berapa sisi? 6. Wah, pintar loh Bapak nih. Tepuk tangan dulu. Oh, kalau dijelaskan udah tahu ya. Mari kita hitung sama-sama ya. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, pintar. Nah, Bapak udah ngerti kayaknya ya. Kalau kubus, Bapak sudah paham. Berapa sisi kubus kan? 6. Alhamdulillah. Sisi kubus ada 6. Bagus, benar. Nah, kita hitung rusuknya lagi. Oke, bisa? Nah, yang mana rusuk tadi, Nak? Yang mana rusuk? Ini, ya. Mana rusuk, Pi? Iya. Coba kita hitung semuanya. Kita hitung sama-sama. Kita hitung dari atas dulu. Oke? Kita ingat ya. Kita mulai dari mana? Dari sini kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2. Berapa rusuk kubus? 12. Oke. Kita sudah paham ya. Berapa sisi kubus tadi? 6. Sisi kubus 6. Bagus. Berapa sisi rusuk? 12. Pintar. Rusuk kubus berapa? 6. Rusuk kubus? 12. Berapa tadi? Kita tuh sama-sama lagi. Rusuknya. Rusuk ya. Ini rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berapa rusuk kubus? 12. Berapa sisi kubus, Nak? 6. Pintar, bagus. Bagaimana dengan balok? Ya, balok ini yang mau pegang. Benar. Balok. Berapa kira-kira sisi balok ini berapa? 6. Coba hitung. Coba hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, pintar ya. Bagus. Silvi, rusuknya sekarang. Coba angkat tangan yang tahu. Coba Silvi, apa bendanya nih yang menyerupai kubus seperti ini? Apa contohnya? Apa? Kotak jam. Pintar. Ada kotak jam kan seperti ini? Ya, dibuka. Dalamnya ada jam. Ya. Kalau Ella beli jam tuh pakai kotak lah. Ya, seperti ini kotaknya lah. Ya, oke, bagus. Apa lagi, Nak? Contohnya? Apa, Nak? Kotak tisu bagus. Ada juga kotak tisu yang seperti kubus. Ambil, angkat. Diambil tisunya dari sini kan? Ya, tisunya ada di dalam. Ambil di sini. Oke, kotak tisu juga ada. Apa lagi? Pernah anak Bapak main ular tangga? Pernah. Ada dadunya. Sebelum kita menjalankan ular tangga, kita lempar dadu terlebih dahulu kan? Nah, itu bangunannya seperti apa itu? Seperti kubus kan? Seperti balok? Seperti kubus. Nah, jadi ada juga contohnya. Ada dadu. Wah, itu contohnya. Ya. Dan Ella tadi Bapak ingat, Ella sarapan tadi makan nasi, lauknya pakai tahu. Tahu itu ada dipotong-potong oleh ibu kita kan. Nah, bentuknya seperti apa? Seperti ada juga seperti kubus ya, tergantung potongan dari orang tua kita memasak ya. Jadi tahu juga bisa berbentuk kubus. Oke, lanjutkan. Ini balok. Kira-kira apa benda yang sama dengan bentuk balok nih? Boleh kita lihat di rumah atau di sekitar kita. Apa bendanya, Nak? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Gak tahu? Belum tahu? Ella? Nah, kita lihat, coba ingat-ingat di rumah. Silvi dan Ella menyimpan baju, menyimpan pakaian di mana?
Di lemari. Lemari kita seperti apa? Seperti ini kan? Iya? Seperti ini. Ah, berarti lemari sama bentuknya dengan balok. Jadi balok namanya kan? Ya. Nah, apa lagi yang sama dengan balok? Yo. Apa lagi nak? Kotak? Kotak kue. Ada yang seperti balok bentuknya, juga seperti kubus. Ya, boleh kotak kue. Kotak apa lagi nak? Kotak sepatu. Nah, ya, coba Bapak ulangi lagi. Apa yang sama bentuknya dengan bangun ruang balok? Lemari, bagus. Kotak sepatu, pintar. Kotak kue, oke, boleh. Nah, pintar Bapak semuanya ya. Kita lanjutkan. Nih, Bapak punya bangun ruang satu lagi. Yang satu ini, namanya apa tadi? Masih ingat namanya? Kerucut. Oke, silakan Ella ke depan Ella. Ayo Ella. Coba Ella. Oke. Dengarkan dulu. Mulai siap? Ready? Di sini. Oke. Klik mulai. Bawa klik mulai. Silvi yang mainkan ya. Nah, yuk lanjut. Lihat, perhatikan gambar yang muncul nak. Wah, itu gambar apa? Kerucut. Mana yang kerucut? Oke. Pencet. Oke, mouse-nya. Iya, pintar. Lagi Silvi. Itu gambar apa Silvi? Oh, oke. Limas. Ya, seperti limas gunungnya. Ini gambar apa? Gambar apa nih? Gambar apa ini, Pi? Kotak sepatu. Kotak sepatu itu bentuknya bentuk apa? Kubus atau balok? Balok. Balok atau kubus? Balok. Balok. Mana balok? Oke. Bagus. Lanjut ya, gambarnya lagi yang muncul. Tabung. Nah, mana yang tabung? Mana tulisannya tabung? Tabung. Bisa ke bawah dulu. Oke. Apa? Keluarkan pensilnya. Ada bawa pensil? Silakan keluarkan pensilnya. Ella bisa bikin nama Ella? Nama lengkap. Ya, bikin nama lengkapnya ya. Nah, terus hari apa sekarang? Seperti yang tulis di depan. Hari, tanggal, jangan lupa. Ya. Ya. Tanggal berapa sekarang? 5 bulan. Kasih stripnya satu. Banyak satunya lah. Ada penghapusnya lah. Keluarkan penghapusnya langsung Siti. Kalau ketika salah nanti Pi. Ada penghapus Pi. Dah. Pipi sudah tadi. Coba cocokkan Pi. Ini gambar apa Pi? Bola. Kalau bola kemana tulisannya Pi? Mana? Ya, garis. Garis ini seperti ini garis. Kita garis, oke? Ella ngerti lah. Nah, oke. Oh, pinjam lah. Udah lah. Nah. Itu titik sudutnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tulis. Dua rusuknya lah. Oke. Nah, aku kumpulkan ya. Tolong media Bapak tadi. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa sudah menyelesaikan tugas hari ini? Apa materi kita tadi, Nak? Yang kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa menyebutkan? Kita sudah belajar apa? Kubus balok. Oke, ada kubus, ada balok, apa lagi? Ada kerucut. Ya. Tabung. Ya.
Bagaimana perasaan anak Bapak hari ini? Ada senang? Senang? Ada yang sedih? Senang semuanya? Alhamdulillah, semangat semuanya ya. Coba tepuk semangat. 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 Allahu Akbar. Coba bisa. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Allahu Akbar. Oke, tos dulu. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar tentang bangun apa nak? Bangun ruang. Ada berapa pokok contohkan tadi bangun ruang? Ada 5. Yang pertama apa tadi? Ada balok. Yang kedua ada kubus. 5 sebentar. Kerucut sebentar. Apa lagi? Tabung. Ada tabung. Nah, masing-masing bangun. Ini apa tadi nak? Bentuknya? Kubus. Berapa sisinya tadi? 5. Kita hitung sama lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, kalau ini apa nak? Balok. Kalau balok berapa sisinya? 5. Kita sama-sama lagi sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Hitung lagi. 6 ke 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 6 ya. Kalau tabung 2. Hitung. 1, 2, 3 atau 2? 3. Oke, Bi. Tabung 3 sisinya, Bi. Ya, rusuknya mana, Bi? Rusuk, Bi. Ini sisi ini, Bi. Kalau rusuknya mana? Ini rusuk. Ya. Ini rusuknya berapa? 2. Oke. Pertanyaan sekarang. Kita sudah belajar bangun ruang. Apa saja bangun ruang yang anak Bapak ketahui? Apa saja bangun ruang yang anak Bapak ketahui? Balok. Coba satu-satu dulu. Pertama Ella dulu. Ella, apa saja bangun ruang yang Ella ketahui belajar tadi? Balok bagus, pintar. Apa lagi? Pintar. Tabung bagus. Limas. Kerucut. Udah tadi? Udah kerucut nak? Sudah. Tapi? Kubus, balok, tabung, kerucut. Berapa? 5. Limas? Ya, bagus. Ada kubus. Balok. Ada balok. Ada tabung. Ada limas. Ada kerucut. Nah, masing-masing bangun ruang ini ternyata banyak kita temui di lingkungan kita. Ada di rumah kita temui, ada di jalan, ada di pasar, ya. Nah, masing-masing bangun ruang ini banyak menyerupai hal-hal yang berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kubus. Kubus bentuknya berguna untuk menyimpan barang, menaruh tempat tisu. Sedangkan balok untuk kotak sepatu. Kalau kita beli sepatu dikasih kotak kan, supaya tidak kena debu, masuk dalam kotak. Seperti balok dia. Oke. Tabung gunanya untuk menyimpan air. Sipi, limas bentuknya seperti apa, Bi? Gunung. Kalau tidak ada gunung, hancur dunia ini. Iya. Itu gunanya. Ada gunung itu untuk melepaskan hawa panas bumi kita. Ya. Ya. Sekarang anak Bapak ulang-ulang lagi belajar di rumah. Coba perhatikan, amati benda-benda di sekitar kita yang sama dengan bangun ruang yang ada kita pelajari hari ini. Nah, semoga anak-anak Bapak paham dan mengerti. Nah, sekarang boleh waktunya istirahat. Ya.
waktunya istirahat, hati-hati. Kalau ketika kita istirahat, misalnya Silvi dan Ella mau pergi belanja, sekolah kita berada di persimpangan jalan, nah ya. Jadi kalau mau ke kedai atau ke kantin, lihat kiri kanan dulu ya, Ella, Silvi. Nah, lihat kiri kanan dulu. Nah, tidak ada kendaraan, perlu kita lewat. Oke. Nah, hati, jajan tidak boleh sembarangan. Jajan yang mengenyangkan. Yang pertama, ya, dikurangin minuman yang berwarna. Ya, Ella, Silvi tuh Bapak lihat minumnya sering tuh minum yang berwarna, untuk yang pakai pemanis buatan tuh yang manis kali apanya rasanya. Dikurangi ya. Beli yang mengenyangkan perut supaya kita bisa kuat untuk menerima pelajaran, bisa semangat untuk menerima pelajaran. Ya. Oke. Baiklah, Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, dari Ella boleh dulu keluar. Ella dulu. Oke. Nah, jadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Silvi Alariesta dari SLB Anggun Mandiri, calon guru penggerak angkatan 11. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Afiko Syanda dan juga pengajar praktik saya Ibu Elviana. Assalamualaikum Pak Yanda, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Baiklah Pak, pada pasca observasi kali ini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah Bapak lakukan kemarin, dengan tujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah berlangsung. Yang di sini pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan observasi tersebut Pak? Oh, perasaannya mungkin ketika menghadapi hal yang baru gitu kan Bu. Jadi ada ketegangan atau ketidakterbiasaan gitu Bu ya. Jadi mungkin untuk proses kedepannya mungkin akan diperbaiki lagi gitu. Mungkin itu saja, perasaannya, deg-degannya ada gitu. Tapi berjalan dengan lancar kan Pak? Baiklah Pak, bisa Bapak ceritakan terkait area pengembangan yang ingin Bapak lakukan di kelas? Langkah-langkah apa saja yang telah Bapak lakukan di kelas tersebut Pak? Untuk tahapannya tentunya saya membuat rancangan pembelajaran terlebih dahulu, menyiapkan media pembelajaran, lalu juga mengembangkan area pembelajaran, diantaranya sikap pengetahuan dan keterampilan untuk sikap, dan selama itu dinilai dalam proses pembelajaran. Untuk pengetahuan peserta didik akan diuji dengan LKPD yang telah disediakan. Berarti Bapak mempunyai 3 area untuk dikembangkan ya Pak. Ya. Satu lagi Pak, untuk pengetahuan dan keterampilan, kira-kira menurut Bapak area tersebut apakah sudah berhasil Bapak kembangkan di kelas? Menurut saya berjalan dengan baik Bu, jadi tetapi masih ada sedikit kekurangan, mungkin hal-hal yang sifatnya yang tak terduga kan banyak. Jadi ketika kita belum proses kan, mungkin setelah kita rencanakan begini, ternyata di lapangannya keadaannya pun begini, makanya harus dikondisikan lagi gitu. Maksudnya sekali. Gitu. Jadi sudah berjalan dengan baik ya Pak ya, alhamdulillah ya Pak ya. Untuk menurut Bapak masih adakah kekurangan, seperti apa kendala-kendala yang mungkin terjadi di kegiatan tersebut yang mungkin bisa Bapak hadapi? Mungkin sama Bu, dialami oleh semua masing-masing guru. Itu tidak sepenuhnya peserta didik kita terlibat dalam pembelajaran. Ada yang peserta didik ini sifatnya monoton, ada juga yang peserta didik ini tidak percaya diri, jadi untuk mengeluarkan suara pun
butuh kekuatan ekstra bagi mereka gitu kan, untuk mengumpulkan percaya dirinya tuh kita lah sebagai guru untuk bisa memancing bagaimana caranya, bagaimana anak ini supaya bisa berpartisipasi aktif gitu di dalam kelas. Gitu. Rencana kegiatan Bapak selanjutnya untuk pembelajarannya? Ya mungkin untuk kelanjutannya, kondisi anak yang di kelas Bapak ada yang banyak yang tidak percaya diri atau banyak yang kaku di dalam untuk mengekspresikan bagaimana mereka merespon pembelajaran, bagaimana mereka menerima pembelajaran. Jadi itu dituntut harusnya untuk perbaikannya mungkin saya akan lakukan itu memodifikasi modul pembelajaran, lalu memodifikasi media pembelajaran, lalu bagaimana memancing anak untuk aktif dan senang ketika kita memberikan materi tersebut. Contoh mungkin dengan media yang interaktif gitu kan, dengan melibatkan anak-anak tersebut berkelompok gitu kan. Jadi ada kesenangan bagi mereka untuk mengikuti belajar tersebut, kenyamanan lah. Jadi kita akan menggunakan, jadi Bapak akan menggunakan Permainan. media permainan selanjutnya ya Pak. Pak, terima kasih atas jawaban Bapak tersebut. Mungkin kita akan dilanjutkan sedikit refleksi oleh Ibu Helvianara, Pak. Dan kepada Ibu kita persilakan. Terima kasih Ibu Sylvia atas kesempatannya dan Pak. Ya. Pada kegiatan pasca observasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi, ya sebenarnya percakapan sudah dilaksanakan dengan sistem coaching yang sudah berjalan dengan baik, gitu kan. Sudah ada menanyakan perasaan bagaimana, gitu kan, kemudian apa kelebihan yang dirasakan, kemudian kelemahannya apa, gitu kan. Masing-masing kita pasti setiap tampil itu tidak tentu mungkin sempurna, gitu kan. Masih ada kita kelemahan-kelemahan. Nah, itu pun sudah diceritakan Mbak Indra bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemukan dalam pembelajaran tadi, gitu kan. Dengan memodifikasi media pembelajaran kah atau model pembelajaran, menguasai materi, gitu, sehingga anak menjadi termotivasi di dalam mengikuti pembelajaran berikutnya, gitu kan. Nah, jadi saya selaku PP itu sangat mengacungkan apresiasi bagus sekali, gitu kan, coaching yang dilakukan untuk Sylvie dengan Pak Indra. Terima kasih. Demikianlah proses pasca observasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.